Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tolong menolong. Inilah topik kita pada subuh hari ini. Tolong menolong ini sangat mulia. Apalagi menolong terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah. Tolong menolong ini perbuatan yang amat indah sekali dimiliki oleh setiap muslim. Menolong orang yang lagi kesusahan, sepertinya yang kena musibah ini terjadi banjir, sehingga banyak saudara-saudara kita meninggalkan kediamannya, mengungsi untuk mencari penyelamatan, mencari ketenangan, lalu ditolong. Sungguh bahagia rasanya saudara-saudara kita yang mengungsi itu. Orang mukmin dengan mukmin itu bersatu, seperti badan yang tidak bisa dipisahkan. Bahasa agamanya kata Nabi, kal jasadil wahid. Orang mukmin dengan mukmin itu bagaikan satu badan yang tidak bisa dipisahkan. Banyak sekali anjuran dalam ajaran kita menyuruh orang tolong menolong. Imam Muslim meriwayatkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menolong kesulitan saudara mukminnya di dunia ini, kurbatan min kurabid dunya, di dunia ini ditolong sesamanya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, Allah akan menolong orang yang pernah menolong saudaranya itu di dunia, lalu ditolong di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kesulitan-kesulitan saudaranya, yassarallahu alaihi dunya wal akhirah, akan ditolong nanti, ya bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Inilah yang selalu dilakukan salah seorang sahabat senior, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini Bapak sekalian, sepeninggalnya Nabi, beliau menjadi khalifah. Khalifah itu presiden. Bayangkan Pak, setelah selesai sholat subuh, Abu Bakar ini selalu menyambangi salah sebuah gubuk di pinggir kota Madinah. Di dalamnya gubuk itu salah seorang nenek tua lagi buta. Bayangkan Pak, ini salah seorang presiden, setiap selesai sholat subuh Abu Bakar mendatangi gubuk itu, di mana salah seorang perempuan, nenek-nenek, salah seorang diri. Disitulah ditolong oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah memperkenalkan dirinya kalau beliau pemimpin. Dibersihkan rumahnya, dimasakkan nenek itu, disuapi nenek itu,
Sekali lagi Abu Bakar tidak pernah memperkenalkan diri kalau beliau khalifah. Permisi nek, saya pulang. Besoknya datang lagi. Ternyata kelakuan Abu Bakar ini dipergoki oleh Umar. Setelah itu Bapak sekalian, berhari-hari penasaran sekali ini Umar. Apa yang dikerjakan oleh sang khalifah? Ternyata begitu Umar mendatangi gubuk tersebut, didapati salah seorang nenek buta. Masya Allah, rapi sekali dalam gubuk itu. Terus Umar berkata, wahai nenek, siapa selalu datang ke rumahmu? Nenek itu menjawab, saya tidak tahu nak. Seorang laki-laki selalu membersihkan ini rumahku, membantu memasakku, bahkan menyuapiku. Seketika itu Bapak sekalian, langsung tersungkur ini Umar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rabb, sulit tertandingi khalifahmu ini. Inilah indahnya Bapak sekalian menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi, siapa saja yang menolong saudaranya, maka nal abdu fi auni akhihi, sungguh Allah telah menuliskan, mencatatkan bahwa pertolongannya itu amat mulia. Bukankah kita selalu mendengar wejangan-wejangan oleh mubalik, khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling terindah itu, orang yang paling baik itu adalah yang bermanfaat kepada sesamanya. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, tolong menolong ini dua tingkatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada tolong menolong itu kepada kebaikan, sepertinya menolong saudara muslim kita yang lagi mengungsi. Ada juga tolong menolong kepada sesuatu yang bentuknya keburukan. Yang mana itu berbentuk keburukan, tolong menolong menggelembungkan suara pemilu. Ini tolong menolong juga. Tolong menolong membantu memusuhi orang lain. Tolong menolong juga namanya. Membuat uang palsu, mengedarkan uang palsu, ini juga tolong menolong. Ini tidak masuk jibui. Hadirin sekalian, salah seorang, ini indahnya namanya tolong menolong. Jangankan manusia ditolong, memberikan sebuah kemuliaan di mata Allah. Binatang saja ditolong Pak, bisa masuk surga. Binatang saja ditolong sebagai asbab masuk ke dalam surga. Ini saya melihat Pak, yang diceritakan oleh Imam Nawawi. Mungkin kita pernah baca, itu ada bukunya tuh, kitab Riyadhus Shalihin. Salah seorang pelacur masuk surga disebabkan karena menolong seekor anjing yang kehausan. Pernah kita dengarkan? Pernah kali nggak toh? Nah, kalau pernah saya tidak perlu ulangi lagi. Atau saya bacakan? Nah, dia jangan tiba-tiba. Anna imra'atan bagian ra'at kalban fi yaumi harrin, seekor anjing telah berputar-putar di sekeliling sumur pada waktu hari sangat panas sekali. Atla alisanahu minal atas, itu anjing selalu mengeluarkan lidahnya. Ya, apa namanya itu Pak Ketuli? Lidahnya anjing itu dijulurkan, digerak-gerakkan, berputar-putar terus di sekeliling sumur. Tiba-tiba
dilihatlah seorang perempuan nakal ini. Perempuan ini Pak tahu jikalau anjing itu sedang kehausan. Makanya dibukanya sepatunya ini pelacur, lalu mengambil air di sumur, diberikan kepada anjing tersebut. Rasulullah menceritakan ini. Kata Nabi, perempuan tersebut masuk ke dalam surga. Wah, bisa dibayangkan ini Bapak sekalian. Lanjutan hadis itu, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Allah berterima kasih kepada perbuatan wanita tersebut. Allah berterima kasih sehingga dimaafkan, diampuni dosa perempuan tersebut. Lanjut hadisnya, qalu, para sahabat waktu itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, wa inna lana fi hazihil bahaimi la ajran. Bisa enggak kita ini ya gara-gara memberi minum kepada hewan akan mendapat ganjaran? Faqala, kata Nabi, fi kulli kabidin rotbatin ajron. Setiap kali kalian itu membantu, menolong, ya termasuk hewan, dalam artian positif, semuanya punya ganjaran kebaikan. Indah sekali Bapak sekalian namanya tolong menolong. Bahkan Allah Bapak sekalian sangat, ya siapapun yang gemar menolong meskipun itu perbuatan yang sangat kecil, sebagai asbab masuknya ke dalam surga. Siapa yang tidak kenal namanya Robin Hood? Ternyata Pak di Inggris pernah terjadi di Inggris, makanya difilmkan ini namanya Robin Hood. Ini Robin Hood Bapak sekalian, semua orang-orang Inggris menyebut memang dia pahlawan. Kenapa? Ini Robin Hood yang diceritakan dalam film itu Bapak sekalian, ini yang disutradarai oleh salah seorang yang ternama. Robin Hood Bapak sekalian, karena disebut sebagai pahlawan, kerjanya merampok. Coba Pak, kenapa bisa dijadikan pahlawan? Merampok, yang dirampok itu adalah orang-orang yang korupsi, dirampok harta bendanya. Luar biasa kerjanya Robin Hood. Hasil rampokan itu diberikan kepada rakyat yang miskin. Berarti menurut masyarakat kala itu Robin Hood ini mencuri demi kebaikan. Pertanyaannya Bapak sekalian, boleh enggak mencuri demi kebaikan untuk menolong orang-orang lemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.